balik lagi di channel Faravini. Sebelum kita mulai videonya, jangan lupa ya buat klik like, comment, subscribe, and share juga ke teman-teman kalian. Thank you. Nah, di video kali ini aku mau sharing ke kalian beberapa prospek kerja lulusan anak tata busana. Buat kalian yang masih SMA dan pengen masuk kuliah jurusan fashion design atau tata busana ini, mungkin kalian masih ada yang sedikit bingung. Nanti gue kerjanya kalau misalnya udah lulus bakal jadi apa ya? Apa gue harus jadi fashion designer? Nggak juga guys. Jadi kalau misalkan kalian lulusan tata busana, kalian nggak harus selalu jadi fashion designer. Fashion designer itu adalah satu dari sekian banyak prospek kerja lulusan anak tata busana. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita mulai aja ya dari yang pertama. Yang pertama, tidak lain dan tidak bukan adalah fashion designer. Nah, gimana sih kalau misalkan kalian mau jadi fashion designer yang sukses, yang handal, seperti misalnya kayak Ivan Gunawan, Barli Asmara, atau Dian Pelangi. Nah, aku mau ngasih saran ke kalian supaya bisa jadi fashion designer yang terkenal. Kalian harus punya keunikan atau ciri khas kalian sendiri. Jadi kalian nggak bisa nih misalkan suka sama Dian Pelangi, kalian pengen kayak Dian Pelangi, kalian nyontoh semua desainnya dia. Nah, itu bakal jadi kayak duplikat gitu. Nah, itu kalian udah otomatis pasti nggak bakalan menarik pembeli karena kalian udah ngeduplikat si Dian Pelangi ini. Jadi aku saranin buat kalian yang mau sukses di bidang fashion design atau mau jadi fashion designer terkenal, kalian harus punya ciri khas kalian sendiri yang kalian bawa dari dalam diri kalian sendiri. Pokoknya yang kamu banget gitu deh. Nah, yang kedua ini adalah fashion stylist. Misalkan kalian punya klien, terus abis itu klien kalian nih artis, tapi artis ini tuh nggak ngerti di bidang fashion tuh kayak gimana, nggak ngerti cara mix and match baju buat tampil di suatu acara tuh kayak gimana. Nah, di sini kalian bakal menentukan style yang cocok buat si orang tersebut, gitu guys. Nah, yang ketiga ini adalah visual merchandiser. Kerjanya visual merchandiser itu ngapain sih? Biasanya di suatu toko itu kan ada display window. Nah, display window ini pastikan setiap beberapa musim atau setiap beberapa bulan sekali digantikan guys modelnya, patung-patungnya itu digantiin bajunya, terus habis itu dibikin sesuatu yang menarik di display window itu supaya menarik orang pembeli yang di luarnya. Kalian gak hanya bertugas untuk menata display window itu sendiri, tapi kalian juga bertugas untuk menata semua display yang ada di dalam toko. Misalkan baju itu cocoknya adanya di atas atau di bawah, terus habis itu celana harusnya dilipat atau digantung, habis itu sepatu harusnya ditaruh di rak atau di pajang di atas gitu guys, kurang lebih. Nah, selain itu kalian juga menentukan aroma apa yang cocok buat toko kalian atau musik apa yang cocok buat toko kalian supaya menarik si pembeli, sehingga akhirnya pembeli ini bisa melakukan transaksi di toko kalian gitu guys. Nah, kurang lebih kayak gitu ya kerjanya visual merchandiser. Oke, kita lanjut yang keempat. Yang keempat ini adalah penulis atau jurnalis. Buat kalian yang suka menulis, kalian bisa banget menekuni profesi ini. Kenapa? Karena biasanya penulis itu kan nggak ngerti nih bidang fashion. Banyak banget penulis yang emang nggak ngerti bidang fashion. Banyak banget penulis yang nggak ngerti istilah-istilah fashion. Nah, di sini kalian bisa memanfaatkan pengetahuan kalian di bidang fashion buat jadi penulis. Gimana sih caranya jadi penulis di bidang fashion ini? Apa sih yang ditulis? Nah, biasanya penulis di bidang fashion ini mereka lebih cenderung mengasih tips and trick atau misalkan kayak liputan tentang fashion week gitu guys, kurang lebih. Oke, kita lanjut yang kelima. Yang kelima ini adalah desainer garment. Desainer garment tuh kayak gimana sih kerjanya? Sebenarnya sama aja kayak fashion designer, tapi karena kalian kerjanya di garment, dan pasti garment itu bakal memproduksi banyak sekali baju. Nah, di sini kalian bakal ngedesain suatu baju yang tercocok buat diproduksi banyak atau diproduksi massal gitu. Selanjutnya yang keenam ada fashion consultant.
Nah, fashion konsultan ini biasanya bekerja di butik. Jadi kalau misalkan kalian punya butik, habis itu kalian punya klien, tapi kliennya kalian nih bingung baju yang cocok buat saya tuh kayak gimana sih? Nah, kalian harus punya fashion konsultan ini. Jadi si fashion konsultan ini bisa nyaranin sesuatu yang bermanfaat buat si pembeli atau si klien kalian ini gitu guys. Nah, yang ketujuh kalian bisa jadi desainer tekstil. Gimana sih desainer tekstil itu kerjanya? Jadi di sini kalian bakal ngedesain suatu tekstil atau suatu kain. Misalnya nih di kain itu ada motif tertentu. Nah, di situ kalian yang gambar tuh motifnya kayak gimana gitu guys. Nah, oke guys, jadi segitu aja 7 prospek kerja lulusan anak tata busana. Sebenarnya masih banyak lagi prospek kerja yang bisa dikerjain sama anak tata busana ini. Jadi buat kalian yang mau part 2-nya boleh tulis di kolom komentar ya. Nanti bakal aku buat kalau misalkan kalian pengen. Nah, buat kalian yang mau tanya-tanya juga, kalian bisa banget langsung DM Instagram aku di @faravini. Atau kalau misalkan masih ada pertanyaan, boleh langsung tulis di kolom komentar. Nanti aku bakal jawab semuanya. Oke, thank you for watching me in this video. See you on my next video. Bye bye.